Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aziza M. Rahim dengan stambuk G701210004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai bahasa sebagai alat komunikasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang, atau tong-tong, dan sebagainya. Tetapi mereka itu harus mengakui pula bahwa bila dibandingkan dengan bahasa, semua alat komunikasi tadi mengandung banyak segi yang lemah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan, menurut sumber dari Wikipedia, bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membawakan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Sedangkan menurut Fodor mengatakan bahwa bahasa adalah sistem simbol dan tanda. Yang dimaksud dengan sistem simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem tanda adalah bahwa hubungan tanda dan makna bukan konvensional, tetapi ditentukan oleh sifat atau ciri tertentu yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. Nah, dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Berkomunikasi melalui lisan, yaitu dalam bentuk simbol bunyi, di mana setiap simbol bunyi memiliki ciri khas tersendiri. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi bahasa Indonesia itu. Nah, jadi fungsi bahasa Indonesia itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada sebagai alat ekspresi. Yang kedua, ada sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga ada alat integrasi atau adaptasi. Dan yang terakhir ada alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa kedua setelah fungsi ekspresi diri, seperti yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Nah, jadi jika tidak ada yang akan kita sampaikan oleh orang lain, maka komunikasi ini tidak akan terwujud. Dan juga komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi tidak diterima atau maksud yang kita sampaikan itu tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila apa yang kita sampaikan bisa diterima dan dimengerti orang lain. Nah, sebagai alat komunikasi juga, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Bahasa juga digunakan menyampaikan informasi timbal balik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain. Karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa komunikasi dengan orang lain. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal.
Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirine, setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Sedangkan dari sisi arah komunikasi, dapat dilakukan secara 3 arah maupun multi arah, misalnya diskusi rapat kerja. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.